Katakan. Katakan. Aku jelek, Kau jelek dan apa? persegi. Tidak, bangga. Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan lebih Aku keras. jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Penting untuk kita waspada terhadap salah kaprah dalam menerapkan self-love. Self-love yang sehat mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun, sayangnya, ada juga orang yang menggunakan konsep self-love sebagai tameng untuk menghindari perubahan yang sebenarnya penting untuk kita, yang sebenarnya hanya bermalas-malasan dan sembunyi dari ketakutan. Oke, let's talk about self-love. Self-love adalah landasan penting untuk membangun kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Tapi, tahukah kamu, ada banyak cara untuk mencintai diri sendiri, dan penting untuk memahami bagaimana kita bisa melakukannya dengan benar. Berbicara tentang self-love itu tidak hanya tentang menerima diri kita apa adanya, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Ada berbagai macam bentuk self-love yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada self-compassion. Bersikap lembut dan tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika kita melakukan suatu kesalahan atau kegagalan. Yang kedua, ada self-acceptance. Menerima kekurangan dan kelebihan kita tanpa merasa minder atau sombong. Dan yang ketiga, ada self-care. Melakukan hal-hal yang menjaga kesehatan fisik serta mental kita, seperti olahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Lanjut yang terakhir ada self-respect. Menghargai diri sendiri dengan tidak membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk, dan berani mengatakan tidak jika memang itu tidak perlu. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang disebut toxic self-love. Misalnya, ketika seseorang menggunakan alasan self-love untuk membenarkan pola hidup yang tidak sehat. Salah satu contohnya adalah ketika kita menerima diri kita apa adanya, namun malah menghindari perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Misalnya, jika kita berada dalam kondisi tubuh yang tidak sehat dan kita tahu bahwa tubuh kita perlu perubahan seperti diet atau olahraga, kadang kita bisa terjebak dalam pemikiran ini adalah bentuk mencintai diri sendiri untuk membenarkan pola makan yang buruk atau gaya hidup yang tidak aktif. Padahal mencintai diri sendiri yang sesungguhnya adalah dengan menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Self-love tidak berarti kita membiarkan diri kita secara stagnan. Tapi sebaliknya, self-love berarti kita berkomitmen untuk merawat diri sendiri dengan cara yang sehat, baik itu secara fisik maupun secara mental. Ini berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan. Bahkan, jika itu berarti merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakit yang sementara, kita harus bisa melewatinya. Ingat, mencintai diri sendiri bukanlah alasan untuk tidak berusaha lebih keras demi kesehatan dan kesejahteraan kita. Jadi, mari kita gunakan konsep self-love dengan bijak dan jadikan diri kita sebagai prioritas dengan cara yang benar. Self-love yang sesungguhnya itu akan mendorong kamu untuk semakin menunjukkan jati diri kamu agar kamu bisa menunjukkan versi terbaik dalam dirimu, not to settle for less.